Kiamat pun Kalau nggak jelas kiamat ini. ini posisinya masih antara langit dan bumi tuh nggak tahu dia itu menapak di Dia mana. dia nggak jelas. Dia tuduh saya nggak jelas dia. Dia tuh sengaja serang orang, padahal dirinya nggak lihat, nggak jelas. Hidupnya aja tulang langgang ke sana, nggak punya tinggal orang tua, buronan. Pelan-pelan Pak Bom Bom, pelan-pelan Pak Bom Bom. Mas, kalau saya ke Jakarta nanti berseproses orang itu. Orang itu kan nuduh-nuduh saya curi uang travel, benda palsu, pencuri, penjual minuman keras. Kau tunggu nanti kalau saya di Jakarta, saya kasih masuk ke dalam sel kau. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Aduh, iya. Nah, sudah panas kan? Tadi saya naik kan, ngapain terjual bolpen? Iya kan? Dia serang kan duluan. Kau tunggu aja kiamat anak kecil. Kau ketemu saya, aku bikin kau berdiri masuk dalam sel kau. Tunggu aja kau. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering. Sekarang saya, ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nggak kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. 6 tahun yang lalu, saat saya pertama sekali membahas, ada tangan-tangan asing, ada tangan-tangan jahat yang ingin mengadu domba antar umat beragama di Indonesia, antar anak bangsa, supaya kondisi Indonesia tidak ideal untuk pertumbuhan dan investasi. Jadi mereka terus merongrong, terus mengadu domba. Dengan tujuan apa? Biar kondisinya tidak enak. Tetapi apakah akan dibawa ke arah kerusuhan? Belum. Jadi kerjaan mereka hanya ngaco. Kerjaan mereka hanya memastikan kacauannya itu rata. Sambil menunggu instruksi lagi. Jadi memang ada agen-agen yang dimasukkan ke dalam dunia diskusi lintas iman dengan tujuan mengadu domba anak bangsa. Dulu banyak yang bilang, nggak mungkin lah, ini HMC terlalu banyak nonton konspirasi dan sebagainya. Saya katakan, info yang saya dapat valid, dan itu sudah kita cross-check. Sudah kita selidiki. Sudah dapat banyak benang-benang merahnya. Tetapi sekali lagi, untuk keselamatan kita belum bisa expose semua. Bahkan saya bilang, ada jaringan yang membayar para penghujat-penghujat Islam ini. Dulu orang, nggak mungkin lah, masa hujat agama Islam dibayar? Ini sembarangan ngomong dan sebagainya. Saya ingat sekali, banyak sekali Polikardus yang langsung panik. Yang langsung tidak terima dengan statement saya, dan langsung melakukan doxing-doxing, serta ingin membungkam saya dengan cara kriminalisasi. Langsung, ini si Julius harus dimasukkan ke penjara supaya diam, supaya jangan ngomong lagi dan sebagainya. Segala cara mereka lakukan, teman-teman. Bahkan yang lebih konyol, Rudi Iskariot, salah satu yang ngotot bilang, mana ada orang bahas Islam dibayar, dibiayai, hujat Islam dikasih uang gitu. Nggak ada itu begitu. Tiba-tiba tahun lalu setelah dia ribut dengan Rudi Simamorah dan Edis Tipu, Rudi Iskariot sendiri yang bocorkan. Ya, dia sendiri dari mulut yang sama
yang 5 tahun lalu menentang omongan saya, tiba-tiba merevisi omongannya dengan mengatakan iya, menghujat Islam dibiayai. Ada jaringan sindikat dibilang. Dan salah satunya adalah pendeta Harry Tarigan. Ya, salah satu agen yang dipakai oleh asing-asing ini, oleh organisasi luar ini, adalah Harry Tarigan untuk merekrut para polikardus-polikardus ini. Loh, omongannya berbalik. Omongannya jadi mengikuti apa yang saya sampaikan. Dan sekali lagi teman-teman, kalau kalian lihat benang merahnya, benar. Anak bangsa sekarang sedang diadu domba. Diadu domba. Islam dengan Islam diadu nggak? Diadu. Ya, kalian lihat bagaimana upaya mereka mengadu domba antar umat muslim. Dibikinlah ada Islam radikal, Islam toleran, nanti yang bagian ini, semua umat muslim diadu domba. Bagaimana dengan kekristenan? Apakah kekristenan tidak diadu domba? Diadu domba juga. Kalian bisa lihat ya, bagaimana Protestan dibenturkan dengan Katolik. Dari kemarin kita lihat narasi-narasi yang dibangun oleh Edis, yang ingin membenturkan antara Katolik dan Protestan. Dan sekarang dibenturkan lagi dengan Ortodoks. Dibenturkan lagi teman-teman. Mereka orang Protestan secara KTP, tapi tiba-tiba mewakili Ortodoks. Tiba-tiba bawa Ortodoks Timur untuk menghantam Katolik, untuk menyerang Katolik. Nah, ini kan konyol sekali. Kenapa mereka lakukan itu? Ya memang tujuannya ingin mengadu umat Kristen, agar orang-orang Kristen ini ribut juga. Jadi sesama Islam ribut, sesama Kristen juga harus ribut. Bagaimana dengan Hindu, Buddha, ya, Konghucu dan yang lain? Kalau agama lain masih sangat kecil teman-teman, karena terlalu kecil sehingga ini nggak jadi perhatian dari orang-orang luar itu. Islam dan Kristen ribut, udah selesai di Indonesia, selesai. Dan nampaknya ya, ada rencana ingin membom rangkaian perseteruan ini di tahun 2026 ini. Jadi ini barengan nih, agama diadu domba, ekonomi dihancurkan, politik dihancurkan. Ya, bagaimana kita bisa lihat kondisi masyarakat saat ini yang benar-benar sudah muak dengan kemiskinan, dengan korupsi yang merajalela gitu kan. Nah, ditambah agama nih. Ditambah dengan agama, sehingga ini bisa kalau digabungkan akan menimbulkan chaos yang sangat besar. Menurut hasil jurnal teman-teman, penelitian, 3,5% penduduk yang demo sudah cukup untuk menggulingkan pemerintah. Sudah cukup untuk membuat chaos satu negara. Jadi untuk mencapai 3,5% itu, ini digabungkan nih, masalah agama, ekonomi, politik, semua. Hati-hati teman-teman, kita sedang diadu domba oleh kepentingan-kepentingan luar yang sedang memanfaatkan para polikardus-polikardus ini. Dan dari dulu saya paling konsisten mengatakan mereka bukan Kristen. Mereka hanyalah pengacau Kristen. Mereka hanyalah polikardus, orang-orang yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan nama Kristen, menumpang nama Kristen. Dari dulu saya sampaikan itu. Tapi sekali lagi ya, banyak orang nggak mungkin lah, enggak lah itu. Saya kadang-kadang jujur capek teman-teman. Apa yang saya lakukan ini paling beresiko. Paling beresiko karena paling dibenci. Karena membongkar modus penipuan mereka dan juga mengganggu bos mereka yang di belakang. Sehingga bosnya pasti akan instruksikan anak buahnya, habisi ini orang. Tapi kalau kamu bahas agama, mereka nggak ada masalah. Jadi organisasi ini senang kalau bahas agama. Karena memang tujuannya adalah mengacaukan umat beragama. Jadi kalau makin banyak yang bahas agama, ya mereka oke saja. Akan makin banyak gesekan-gesekan kan. Tapi dari dulu saya konsisten, saya nggak mau debat-debat yang nggak penting. Karena menurut saya iman sudah final, masing-masing. Kalaupun ada yang mau berganti iman, yaitu hasil belajar pribadi. Ngapain saya intervensi terlalu dalam? Ngapain kita ikut-ikutan urus? Kita cuma sampaikan. Dia mau percaya silakan, nggak mau ya udah. Nah, sehingga saya ambil jalur perjuangan bongkar-bongkaran. Tetapi tentu saja sangat beresiko. Sangat-sangat beresiko. Jadi saya kadang-kadang mikir gitu. Ini paling nggak populis,
kurang disukai penonton, ya, kurang didukung, paling beresiko, ngapain ngambil jalur ini? Nah, inilah yang membuat kita sedang di persimpangan jalan. Apakah akan terus bongkar-bongkaran, atau kita ya sudahlah fokus jadi badut dan menghibur sajalah. Ya, semoga kita kuat, ya, semoga kita menemukan jawaban lah atas permasalahan yang saya alami ini ya. Oke, dan teman-teman, kita akan saksikan bagaimana Elia Miron dan Victory Alda berkolaborasi melawan orang-orang Katolik. Berkolaborasi untuk mengadu domba antara Katolik dan Ortodoks. Sekali lagi teman-teman ya, Elia Miron mengaku mempelajari Ortodoks, tetapi menurut keterangan orang Ortodoks, dia belum dibaptis, dia belum ekaristi. Bahkan dia masih sering mengajar atau khotbah di gereja-gereja Protestan. Terus yang kedua, Victory Alda. Ini orang nggak pernah ke gereja, apalagi tertanam di gereja. Tiba-tiba sok-sok mewakili Ortodoks. Tujuannya apa? Supaya dia punya legitimasi atau punya seragam lah, punya jubah untuk melawan orang-orang Katolik. Dan kita tahu mereka terus mengadu domba antara Katolik, Protestan, Ortodoks. Jadi selain denominasi, antara Oneness, Trinitas, Unitarian yang diadu domba, ini sekarang giliran Katolik dan Ortodoks. Jadi sekali lagi teman-teman ya, bedakan ada yang mengadu domba sama mereka berantem sendiri. Kalau mereka berantem sendiri itu memang sudah tabiatnya. Tapi ini ada yang ingin ya memperuncing, ingin membuat suasana nggak nyaman. Hati-hati, hati-hati saya katakan. Oke? Dan teman-teman, supaya tambah seru, jangan lupa kita sambil jualan madu di sini. Ini ada madu hutan Aceh. Bagi teman-teman yang percaya sama saya, silahkan di check out. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Ini varian kesukaan saya. Ya, kita ada jual beberapa varian, ada madu teos, madu murni, madu akasia, ya, ada madu-madu yang lain. Tapi kesukaan saya memang madu hutan Aceh. Dan kita juga ada jual gula aren cair serta kopi premium buatan kita sendiri, ya, kopi buatan saya sendiri. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Bagi yang mau beli silakan tinggal di check out. Pernah meluas atau menyempit itu dalam artian begini. Apakah Kristus benar-benar hadir di dalam Ekaristi? Ya. Dia benar-benar hadir dan kita benar-benar menerima tubuh dan darahnya seperti sabdanya. Tetapi bukan berarti esensi Allah itu masuk ke dalam roti dan anggur yang bisa dimakan. Karena esensi Allah tetap... Bisa ulang. Bentar dulu dong, dengar dulu. Yang tadi yang dia, saya kurang nyimaknya. Gini. Dalam iman kita, dalam iman Kristen, dalam Ekaristi, Yesus benar-benar hadir bukan lambang. Kita benar-benar menerima tubuh dan darahnya seperti sabda Tuhan kita. Inilah tubuhku dan inilah darahku. Tetapi bukan berarti esensi Allah itu masuk ke dalam roti dan anggur atau bisa dimakan. Karena esensi Allah tetap tidak terbatas dan tidak bisa dipahami. Contohnya begini. Esensi matahari. Ini esensi analoginya. Substansi. Sebentar analoginya begini. Bentar dulu. Analoginya gini. Esensi matahari itu seperti inti matahari. Kita nggak bisa menyentuh atau mendekatinya. Tapi cahaya dan panasnya benar-benar sampai kepada kita, sampai kita merasakan kehadirannya. Begitu juga Allah. Jadi di dalam Ekaristi ya Kristus benar-benar hadir pribadinya. Tetapi esensi ilahinya itu tidak bisa meluas atau menyempit, tidak bisa disentuh. Seperti matahari itu intinya panas, kita nggak bisa menyentuh. Tapi kita bisa merasakan kehadiran matahari yang sungguh dan nyata hanya melalui cahaya dan panasnya. Gitu loh kira-kira. Mohon maaf Elia, begini Elia. Latin kita mendefinisikan melalui Thomas Aquinas jelas aksiden dan substansi. Kenapa disebut transubstansiasi? Karena berubah substansi dari roti dan anggur. Aksiden roti dan anggur tetap, karena terlihat, itulah aksiden. Roti, kita melihat roti dan anggur itu aksiden. Substansinya berubah. Bagian paling inti dari roti dan anggur itu, paling unik dari roti dan anggur itu berubah. Substansi. Esensinya berubah berarti. Begitu. Esensi anggurnya berubah. Pertanyaannya dengan penjelasan tadi. Substansi dan esensi sama atau beda? Bentar.
kamu Jangan sampai mengatakan kemudian berubah. dibedakan juga Yang nanti ini berubah ini itu apa? masuk ke pribadi dan lain sebagainya. Pio, yang berubah Biar itu enak, esensi biar dari enak, Kiamat. anggurnya itu. Biar enak ya, Mat. Biar Pio Ya, esensinya selesaikan baru berubah Kiamat nih tanggapin. ceritanya. Ya, esensinya Silakan berubah. ulang. Jelaskan. Terakhir nanti kamu bekalai di sini. Naik. Lanjut Pio. Coba lanjut. Coba. Iya, maksud aku begini ya. Dalam Latin melalui Santo Thomas Aquinas seperti yang saya jelaskan tadi, selesai kita ada aksiden, terminologi itu kita sudah gunakan. Aksiden, substansi. Gitu kan? Aksiden pada roti dan anggur kita lihat itu aksidennya, tapi substansinya kita tidak lihat. Gitu, bagian inti, bagian terdalam dari roti dan anggur tersebut yang tidak bisa kita lihat. Iya, betul. Begitu. Pertanyaannya, apakah sama ini substansi dan esensi? Begitu. Elia, sama tidak ini substansi dan esensi menurut kamu? Sebentar, Kiamat. Aku tanggapin ya. Yang kamu katakan yang berubah itu apanya? Apakah hipostasis daripada roti itu atau usia daripada roti itu? Substansi Tahu yang kan tadi hipostasisnya saya ini sudah jelas impersonal tadi. ya, hipostasi impersonal. Kiamat. Nah, ini Udah kamu jelas memahami tadi. substansi ini dalam definisi apa? Definisi substansi sebagai sinonim daripada hipostasis, atau pemahaman Latin ini kan substansi sebagai esensi. Yang mana? Iya. Terus apa? Terus Una bagaimana? substansia. Jadi Terus berarti, bagaimana? Ya, oke, una substansia. Berarti kamu mau mengatakan bahwa esensinya itu berubah. Esensi dari roti itu. Iya, substansi dari roti itu berubah. Oke. Makanya disebut Sekarang, transubstansiasi. sekarang saya jelaskan gini ya. Kodrat ilahi Kristus tidak pernah berubah menjadi kodrat manusia. Begitu juga kodrat manusia Kristus tidak pernah berubah menjadi kodrat ilahi. Itu dulu yang kamu Memang. pahami. Jadi, ketika kamu mengatakan misalnya ya kodrat materi yaitu roti itu ya, kemudian berubah menjadi kodrat ilahi, ini kamu sudah masuk ke dalam monotelitisme. Ya, tetapi ini dalam konteks apa? Dalam konteks dari ekaristi. Ya, jadi ketika dipahami, ini kalau sudut pandang timur ya. Tanya, Ini saya jelaskan. Makanya coba perjelas dulu. Iya. Perjelas. Ekaristi dalam pemahaman Ini kalian saya itu waktu seperti saya apa? nih jelasin. Ya, waktu saya Coba. jelasin ya monofisit. Gini. Jadi gini, jatuhnya itu jadinya ke monofisit ya, bukan monotelitis, sorry ya. Tadi monofisit, jatuhnya ke monofisit gitu. Karena kodratnya ini dan bahkan hipostasis impersonalnya itu kemudian berubah. Nah, ini udah hal yang perlu dipertanyakan keberubahannya itu. Karena kalau dalam sudut pandang timur ya, itu diubahkan itu secara misteri. Yang dibahas itu secara misteri, di dalam Kalsedon itu bukan ini sebentar. dengarkan Jangan lari ke ekaristi, dibahas di dalam Kalsedon itu dua natur manusia Saya lagi dan jelaskan, ilahinya Pak Kristus, Padre. bukan masuk kepada ekaristi. Oh, salah pula Dengarkan kau, dulu, Kiamat. Pak Kamu Padre. membawa diofisitisme dan juga monofisit. Bagaimana Tenang dulu, itu? Pak Padre, tenang dulu, saya lagi jelaskan ya supaya nggak jadi monofisit. Iya, tapi Jadi jangan lari kemana-mana. gini. Jangan lari kemana-mana. Iya, ya. Gini ya, dengarkan baik-baik. Ketika dalam sudut pandang timur ya tentang memandang ekaristi, itu diubahkannya secara misteri. Karena seperti halnya Kristus ketika memberikan ekaristi, bukan artinya ada dua tubuh di situ, enggak. Jadi mengalami Kristus ya, pribadi sabda Allah yang inkarnasi ini ya, mengalami Kristus di dalam perjamuan itu melalui apa? Melalui kuasa Allah yang mengubah antara roti dan anggur itu, sehingga kita itu kodrat manusiawi kita itu dipulihkan dengan panunggalan kita kepada Kristus melalui insaninya. Ekaristi, Kiamat, ekaristi. Ini kemana-mana lagi. Ini saya jelaskan tentang ekaristi. Jadi tentang Ya, diubahkan makanya jangan menjelaskan sambil membaca. Kok kayak lagi membaca buku kau Saya menjelaskannya. nggak lagi baca apapun. Ya, makanya saya coba nggak lagi baca jelaskan apapun. aja. Jadi Fokus. Saya fokus. Nggak bisa bro, kamu mau potong-potong saya, mau rusak konsentrasi saya, nggak bisa. Enggak merusak karena kamu lari kemana-mana. Nggak Udah lari lari ke Kalsedon lah, lari ke sini lah, ke sono lah. Wah, Begini. Kalsedon. Intinya gini. Gimana ini? Esensi atau aksiden? Ekaristi itu aku pengen tahu
Substansi atau aksiden? Gini, kalau tentang bagaimana dirubahnya itu tak terpahami karena itu misteri. Ya, makanya bukan realita kasarnya itu tiba-tiba dirubah, bukan. Gitu loh. Tetapi diubahkan itu secara misteri sehingga dapat mengalami Kristus. Jadi ketika memakan Ekaristi itu sendiri itu betul-betul sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus, dan bahkan diubahkannya itu bukan dalam makna itu hitungan ruang dan waktu, tidak. Karena Kristus telah mengubahkan telah mengubah tubuhnya yang dapat mati itu diubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi bukan kodratnya Ini yang tubuh berubah. kemuliaan apa lagi nih? Gitu. Kiamat bilang Ekaristi aja loh, Ekaristi udah tubuh kemuliaan pula. Masuk-masuk Itu kemana ini? korelasinya Padre Pio. Ini kamu nih nggak paham memang. Bukan, aku minta penjelasan begini Kamu Kiamat. nih memang Aku pendek-pendek kayak mau cara menjelaskan berpikirnya. kepada anak Nggak- kecil Jadi Kiamat. teologi yang kamu pahami ini itu nggak nyambung satu dengan lainnya. Itu masalah kamu itu. Latin sudah selesai, Latin sudah selesai, Sudah selesai apa? Latin Orang sudah selesai. Begitu sebentar predestinasinya Kiamat. predestinasinya Latin. Jangan lari kamu kemana-mana fokus dulu. pada Jangan pertanyaan lari kemana-mana saya dulu. Kiamat. Selesai apa teologi Cuma lainnya? Ekaristi Lagi fokus saja. ke Ekaristi diskusi. saja kamu lari ke Kalsedon lah, di tubuh kemuliaan lah, segala macam kemuliaan kau lari-lari. Kayak mana? Ekaristi aja loh, Ekaristi. Pelan-pelan. Jadi ketika ini ya saya jelaskan tentang diubahkannya secara misteri, sedangkan kamu berpaham tentang diubahkannya itu secara realita kasarnya itu aja dua hal yang Loh, berbeda. realita kasar. Kok kau paham tidak? Aku bilang begini. Bahkan aku sudah mendefinisikan aksiden itu, aku sudah mendeskripsikan aksiden itu apa, substansi itu apa. Aksiden itu adalah yang terlihat, roti dan anggur yang terlihat setelah dikonsekrasi oleh imam. Sedangkan substansi adalah bagian yang paling inti, yang paling unik dari roti dan anggur tersebut yang tidak bisa kita lihat. Selesai. Nah, ya, Kok realitas kasar kodratnya pula? diubah, betul. Ya Allah Tuhan. Oke, Aduh, kodratnya jadi Kiamat. apa? Coba. Ya, jadi substansi yang paling intinya itu diubah jadi substansi apa? Ayo. Substansi, maksudnya? Substansi dari roti itu diubahnya menjadi substansi apa? Kristus lah, karena Kristus hadir. Oke, Tuhan menjadi Kristus kan sana. menjadi substansi Kristus. Ada dua kodratnya juga. Astagfirullah Kiamat. Nah, Dijelaskan. disinilah kekacauan kalian Kiamat. Disinilah kekacauan. Ketika bingung kamu kan? bertanya Bingung seperti kan? itu, sebentar Coba, Kiamat. diubahkannya Disinilah kekacauan itu, teologi kalian memahami diubahkan Ekaristi itu gimana, Kiamat. coba? Sebentar Coba Kiamat. jelaskan. Kamu terjebak di sini Kiamat. Sebentar. Pertanyaanmu itu kamu tidak sadar bahwa menjebak dirimu. Sebentar. Iya, Maka dari itu jelaskan. aku tanya sebentar. Aku tanya, bagaimana kamu memahami Ekaristi? Apakah benar-benar tubuh dan darah Kristus? Dan bagaimana kalian tahu bahwa itu adalah tubuh dan darah Saya Kristus? Coba jawab. tanya, belum Anda jawab. Itu diubahkannya itu sebagai apa? Hipostasis Sang Firman maksudnya. Ayo, Dia dijelaskan. tubuh dan darah Kristus, kalian paham kan? Tubuh dan darah Kristus Iya. kan? Oh, berarti tubuh apa? dan darah Kristus itu pribadi. Loh, Kristus apa sebenarnya? Oke, Kok berarti pakai tanya tubuh pula? dan darah Kristus itu pribadi Sang Firman. Iya, Kristus siapa? Kristus itu siapa? Oh, berarti tubuh ini pribadi ya? Astagfirullah. Coba kamu gimana penjel kok astagfirullah, jelasin. Nggak bisa ya jelasin ya? Udah nggak bisa, surrender aja kalau nggak bisa. Bedakan Cepat, dulu Itu ini kan kamu tema yang pemahamannya ekaristi seperti itu. atau kristologi ini. Sebentar, Ini Kiamat. campur-campur ini Kiamat, nggak fokus. Tadi Sebentar, bicara ya, tentang Kristologi sebentar. apa ekaristi ini? Ya, gimana Sebentar, sih? sebentar Paman PT, Paman Damai, Substansinya sebentar diubah Paman Damai. menjadi Kristus yang dua kodrat gitu maksudnya. Dijelasin. Tubuh dan darah Kristus yang kita makan itu tubuh dan darah Kristus, Sang Firman, pribadi Allah itu loh yang kita makan. Begitu. Oke, berarti- Terus kamu mau pisahkan. Jadi kamu mau sebentar Kiamat sebentar. Kamu mau pisahkan kodrat kemanusiaan dan kodrat keilahiannya. Berarti Kristus ini yang hadir ke dunia nanti pada saat Ekaristi itu cuma satu saja. Jadi setengahnya. Atau bagaimana? Coba kamu nalar dulu argumentasimu, Gini. pertanyaanmu itu. Gini Pak, gini. Ketika dikatakan bahwa di dalam Yohanes 6 ayat 54 sampai 56 ya, terkait di situ bahwa ini adalah tubuhku gitu ya, dan
roti itu adalah tubuhku dan anggur ini adalah benar-benar darahku, itu dipahaminya sebagai mengkonsumsi daripada ekaristi itu dan mengalami Kristus, ya. Jadi diubahkannya secara misteri, bukan realita Secara aksiden kasarnya nggak? itu berubah, gitu. Gini, kalau kuasa Allah itu bukan bicara tentang aksiden, bukan. Ya, karena kalau aksiden itu jatuhnya nanti bisa Anda tafsirkan sebagai ciptaan gitu. Kuasa Allah itu bukan Kiamat, ciptaan. kamu bilang misteri. Bagaimana kalian memahami bahwa kalian kan sebentar Kiamat. Kamu bilang misteri kan? Kamu bilang misteri. Bagaimana sesuatu yang misteri? Kalian bilang misteri kan? Kau bilang misteri. Terus kamu bilang. Terus kalian mengimani bahwa kalian yang mau kalian makan itu adalah tubuh dan darah Kristus. Bagaimana ini Kiamat? Sebentar Kiamat, kau pahami dulu kata-katamu. Jangan sampai kamu blunder sendiri. Kamu bilang misteri. Misteri tapi kamu tahu. Terus ya RK ya. Sebentar, Kiamat, sebentar. Kamu bilang itu misteri, tapi kamu tahu itu tubuh dan darah Kristus yang kalian makan, kalian santap, kalian ya dan amin. Misteri seperti apa itu? Itu bukan misteri, berarti kalian tahu. Ini udahlah nggak. Jangan salah menggunakan terminologi, Kiamat. Kamu belum bisa debat, Patri. Karena referensi kamu bukan belum bisa debat. Kamu dalam merangkai argumentasi, merangkai proposisi, kamu menggunakan terminologi yang blunder bertentangan dengan kalian sendiri. Yang mana? Gitu, Yang mana yang blunder? Ayo jelaskan yang mana yang blunder. Yang tadi lah, Kiamat. Yang mana? Iya, yang mana? Kau bilang misteri. Kamu bilang misteri, tapi kalian ya dan amin bahwa kerja kuasa sebentar. Misteri itu blunder. Kuasa Allah secara misteri. Aku jelaskan dulu. Menurut kamu kerja kuasa Allah ini bisa dijelaskan secara fisika ya? Kiamat kamu bilang misteri, tapi kamu tahu itu tubuh dan darah Kristus. Itu berarti bukan misteri lagi loh. Berarti kamu pseudoscience gitu. Karena Kiamat sebentar. Allah itu dijelaskan, bukan lagi misteri. Kiamat, pelan-pelan, tenang kau. Kamu bilang itu misteri kan, Kiamat. Ortodoks, sebentar Kiamat. Ortodoks mengimani bahwa itu tubuh dan darah Kristus yang kalian santap. Iya, tapi diubahkannya secara misteri, bukan artinya makan tapi kalian tahu itu tubuh dan darah Kristus. Aksidennya itu roti dan anggur. Aksidennya roti dan anggur. Begitu. Itu aksidennya roti dan anggur loh. Tapi kalian tahu bahwa itu tubuh dan darah Kristus. Di mana letak misterinya? Coba. Kok aksidennya kok roti dan anggur gimana sih? Roti dan anggur kan? Apa aksiden dari roti dan anggur itu coba? Kamu memahaminya? Roti dan anggur sebagai aksiden dari apa? Kiamat begini Kiamat. Kalian bilang kan begini kan Kiamat. Kalian bilang ya dan amin. Kalian menyantap tubuh dan darah Kristus Ortodoks secara umum. Begitu. Nah, kau bilang misteri tadi. Secara misteri diubahkannya. Bagaimana? Diubahkannya roti dan anggur. Diubahkannya secara misteri. Sungguh-sungguh tubuh dan darah secara misteri. Itu secara misteri karena bicara tentang teosis itu. Nanti lari ke distingsi lagi tuh. Coba jangan jauh-jauh Kiamat. Jangan jauh-jauh Kiamat. Kan kamu begini Kiamat. Kamu bilang di teosis ini lalu ke ekaristi lalu ke kristologi ini kemana-mana semua ini Kiamat ini. Gini, Bang Pio bentar. Aku sebenarnya gini, Bang Pio kan sebentar Kiamat. Sebentar. Di sini juga banyak yang mendengarkan dan izinkan yang mendengarkan juga bersuara gitu. Bisa ya? Kayak kamu bilang bahwa prosesnya itu terjadi secara misteri gitu. Nah, ketika digali misterinya seperti apa, kami kekatolikan itu menjelaskan itulah transubstansiasi yang menurut katamu itu misteri gitu. Karena ujungnya sama, memaknai, mengimani bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan kan? Benar nggak? Kamu juga mengimani bahwa itu adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Tuhan. Aku tanya dulu deh. Oke. Benar nggak? Jadi gini, tentang informatif loh. Kamu katanya tahu diskusi. Ketika ada sebuah pertanyaan informatif, jawabannya ya atau tidak gitu loh. Kan kamu tahu diskusi katanya. Harus jelasin, nggak bisa. Oke, saya ulangi lagi pertanyaan informatif saya. Gitu loh. Jangan nanti ya tidak. Ini kamu ego berarti, kamu berarti ego.
Nggak Kamu bisa ego dong. berarti. Kalau Kamu kalau nggak ya mau tidak, dengerin. kalau ya tidak, akhirnya kamu Kamu simpulkan nggak mau sendiri. dengerin berarti. Nggak bisa, nggak sama. Oke, saya tanya dulu. Oh, berarti maksudmu kamu tidak mengimani itu sebagai tubuh dan darah Tuhan. Mengimani. Letak misterinya Oh, kalau begitu sama. Oke, Itu letak misterinya tuh misterinya. kami dijelaskan secara bisa lebih dipertanggungjawabkan misterinya itu. Oke, oke. Transubstansiasi. Kamu kan bilang misteri. Oke lah, ya sudah, jawabanmu misteri. Tapi ketika kami menjelaskannya dalam konsep transubstansiasi yang dalam sejarahnya sebelumnya transmutasi ya oleh Santo Irenaeus. Tapi oleh dalam perkembangan selanjutnya gereja itu menistilahkan berbeda, tetapi maknanya sama gitu. Kamu paham ini enggak? Transmutasi dengan transubstansi. Kamu kalau bingung aja maksudnya. Nggak ada bingung. Jujur penting loh, kiamat. Jujur itu penting. Kalau tidak tahu katakan tidak tahu, kalau tahu katakan tahu. Tapi kalau tidak tahu memaksa tahu, jadinya sok tahu, nggak enak gitu loh. Oke, sudah. Enggak apa-apa, lanjut yang lainnya. Oke, saya tanggapi ya. gitu ya. Gini Saya sedikit ya, Kiamat dengan dulu ya. Oh, masih mau ngomong situ. Ya udah, tak tunggu ya. Ini lihat saya nggak pas. Pasti saya nggak dikasih giliran yang pas. Pasti dipotong lagi. Yang Curang ini, dicecar sama kebanyakan orang-orang katrom ini Padre Pio tadi curang. adalah, ya. Bagaimana memahami Ada yang tersangka merasa korban ini. Ada yang Itu tersangka kan merasa memang korban. curang. Orang katrom datang diutus sama serang pribadi, jangan serang itu. membawa Ya, enak, pelacur enak. ke kursinya Pak Nah, Pio. oke, follow saya dulu ya, follow saya dulu, follow saya dulu. Bawa pelacur ke Ya, gini. perang salib itu. Karena saya perhatikan tadi itu diskusi ketika dicecar sama Paman Pio ya. Kiamat rupanya cepat nyerah itu walau alam gitu ya, misteri. Menyerah apa sih? Ini lagi Pertanyaan tadi itu, astaga, ini coba kamu mau nggak? apa yang Ini dipahami? udah sebentar, dijadwalkan Kiamat. aja. Kau aturlah diskusi Diskusi sama yang Paman itu. Veritas tadi, Paman Mutan tadi, begitu. Karena Udah, orang dia nggak ada mohon dasarnya maaf kok. Kiamat, kelas kamu bukan aku Kiamat. Kamu itu masih harus belajar lagi. Kamu belum Oh, iya, dibaptis. iya, kamu. Aku sudah dibaptis. Mohon maaf Kiamat. Aku sudah dibaptis. Begitu. Kamu belum dibaptis. Gimana itu? Follow saya, follow saya Yo, dulu. kasih bicara Teman-teman, dulu, follow. Yo, kasih 600 orang bantu follow saya dulu teman-teman. Akunku ini. Ini akun aktif ini. Follow saya teman-teman. Kamu atur aja dulu diskusi sama siapa namanya itu Paman Mutan tadi. Begitu Nanti sama Kiamat. Levelmu masih terlalu bocil untuk kan. aku Kiamat. Yo, Gitu. yo. Izin Ya. Ya, tadi kan dia Silakan. serang pribadi bilang katron, ya kan? Dia itu bukan Protestan, Ortodok juga tidak. Dia ikut, ya, dia ikut pembelajaran di Ortodok 2 bulan, tapi belum dibaptis. Sampai sekarang informasi dia belum pernah ke gereja, dia nggak tahu gereja mana. Makanya dia itu sebenarnya itu pemisah saja, dia itu penipu dia itu orang itu. Mau bikin ribut saja itu, adu-adu Protestan dengan Beliau sepertinya Ortodok. Pak Bom Bom, Karena buron. beliau belajar mandiri ya, Makanya Pak Bom Bom. tadi Pak Bom Jadi Bom, itu kalau dia sama belajar sekali tanpa bisa guru menjawab ya, dari, kan bisa bahaya kan. Nah, sepertinya ini Sebentar, adalah ngomong dulu, Pak. konsekuensi. Dia tuh menyerang Halo. Protestan, menyerang apa? Katolik. Nah, dia menyerang semua. Dia ngaku-ngakunya Ortodok. Saya tuh baru dengar dari orang dalam. Dia bukan Ortodok, dia juga bukan Protestan. Nggak pernah ke gereja dia itu. Jadi nggak usah dengar dia. Dia bilang katron nggak usah. Dia lagi buron, Pak Bom Bom. Usah. Kayak mana mau ke gereja dia buron, DPO. Mana mau ke gereja? Kalian ini udah Jadi- secotop kalian. Astagfirullah kok jadi. Astaga. Jadi kita Lanjut. gini. Ntar, aku ngomong ntar lo. Kalau kita di Protestan, saya itu macam saya layani di beberapa Protestan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya layani di Katolik, itu nggak bisa. Berbeda Protestan dan Katolik. Protestan dan Ortodok berbeda. Kecuali kalau kiamat di Protestan, ke Protestan lain boleh. Tapi kalau Protestan ke Ortodok nggak bisa. Hah? Apalagi ada bilang katrom, nggak boleh. Macam saya ini kan saya lagi belajar Katolik. Ya jadi kita harus merendahkan diri. Apalagi Anda bilang saya nggak pernah ke gereja, pendeta palsu, penipuan uang travel. Kau tunggu saya ke Jakarta, nanti baru saya layani kau ya, kiamat ya. Kau mulut besar di media saja. Kau serang-serang bilang katrom. Saya saja hormati Katolik, kau kayak apa kau?
Ditanya Pio muter-muter. Itu Pio punya pertanyaan itu gampang sekali kok. Cuma jawab saja kok. Tanya situ misteri. Bagaimana itu kenyataan kok bilang misteri? Mana sih? Malu kalau ditanya begitu paling gampang. Padahal Pio punya pertanyaan itu simpel aja kok. Larinya ke kristologi, larinya ke apa konsili. Wah, aneh-aneh aja. Bagi dong. Dikasih aku. Pak Bom ya, itu lama kata saya bilang ya. Karena gini, saya perhatikan dari diskusi ini ya. Dari Pak Pio tadi pertanyaan sangat Bagaimana orang sebentar di bawah. simpel. Bagaimana orang ekaristi dibilang misteri? Orang lakukan kok misteri. Iya, walau alam. Ya. Apa yang misteri? Pak Bom, itu kan trik walau alam kan? Itu trik walau alam. Itu sudah logical fallacy itu sudah nggak kena Ya, itu. misterinya itu Walau alam. Atau mungkin ikut kultivasi apa? Tingkat 9. Makanya dari tadi saya diam aja, ketawa-ketawa aja. Bukannya saya tidak tahu, tapi kita gimana ya, pertanyaannya Pio tuh gampang sekali loh. Boleh sedikit bicara ya? Oke. Tadi mengenai diskusi ini gitu ya. Nah, saya perhatikan banyak teman-teman Protestan di bawah ya. Mungkin Pak Bom juga lihat ya, dari typing mereka gitu ya. Ya. Nah, karena gini dari diskusi ini mereka melihat intinya menyerang katrom ya kan, menyerang katrom. Tetapi ya teman-teman ya, tanpa kalian sadari ya, kalian tuh jatuh dalam pemahaman yang dibawa oleh kiamat, yaitu apa, bidak palamas gitu ya. Nanti konsekuensi siapa? Ya, kalian tuh bisa jadi apa nanti? Politeis gitu ya. Nah, mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi itu ya, pertanyaan siapa tadi, paman Muntan ya, yang mengenai apakah Agustinus dengan siapa tadi? Pampio. Baras apalah tadi itu? Siapa tadi itu? Lupa aku sih. Baralma ya. Baramal entah siapa lah itu namanya. Ya, entah siapa lagi itu ya. Apakah Ini saya potong dulu biar bro begini, saudaraku. Barlam ya. Apakah Begini, bro. sama tidak gitu? Ya. Halo, Pak Bom. Ini bro, sebentar. Tadi yang typing minta maaf. Itu hanya sebagian yang ngaku Protestan. Ya, Protestan tuh nggak ada. Itu cuma orang-orang Edis TV saja. Itu pendengar Edis TV yang benci dengan Katolik. Ya, itu pendukung, bukan Protestan. Yang saya heran ini orang-orang yang ngaku ortodok, padahal orang itu Protestan. Di ajaran tidak ada namanya di sinode apapun itu. Kalau kita orang Protestan nggak mungkin kita pergi ke ortodok. Ortodok tidak mungkin masuk di gereja Protestan mengajar. Saya nggak singgung siapa, tapi sadar diri ya. Bu. Kalau kalian di ortodok, tidak mungkin kalian khotbah di gereja Protestan. Ini saya ingatkan untuk orang nonton banyak ini. Kalian yang ada di Protestan di gereja, jangan undang orang dari tempat lain. Itu ada aturan, tidak mungkin kecuali macam saya bisa kemana-mana. Ini kok kalian ngaku dari ortodok, khotbah di Protestan, di karismatik, di ini. Ini lagi satu, ngaku Protestan. Padahal dia di ortodok. Sedangkan ortodok, saya tanya orang ortodok, dia nggak pernah ke gereja. Dia belum dibaptis, belum ekaristi di ortodok. Penipu dia itu. Yang kasih tahu nanti saya kasih toko siapa yang kasih tahu. Jangan bahas orang punya pribadi. Aku bingung ini siapa ini yang Pak Bom ngomongin ini. Aku bingung. Dia mau belum dibaptis atau sabar Pak Bom. Dia mau bahas mau belum dibaptis atau tidak dibaptis itu urusan dia, biar itu hak dia, iman dia. Kita bahas ke pengajaran. Bingung ini Pak Bom. Siapa ini Pak Bom? Iya, oke, baik ya. Ya, mengenai tadi pertanyaan dari paman Muntan tadi ya, apakah Agustinus dengan Barlam itu sepaham tidak mengenai energi dan insting tadi gitu ya? Ya, itu si Kiamat atau Muhammad siapa namanya itu ya? Itu malah lari apa? Ya, lari membahas biografi dari Barlam ini. Kau mengerti tidak bahasa Indonesia? Pertanyaan sederhana sekali, simple ya. Anak TK pun mengerti dan bisa mencerna pertanyaan itu ya. Begitu juga dengan pertanyaannya Paman Pio terakhir gitu ya. Ujung-ujung apa? Walau alam ya. Walau alam. Nah, itulah akibat dari ya cucu-cucu bidat palamas gitu ya. Itu pertanyaan sebenarnya pertanyaan sangat frustasi.
gitu. Aku itu coba merangkai pertanyaan yang sebenarnya sifatnya frustasi, karena nanti ditanya yang lain dia nggak bisa jawab. Pertanyaan pertamaku kan nggak dijawab-jawab. Begitu soal definisi energi dan esensi oleh Gregorius Palamas, dia nggak dijawab. Begitu, sudah aku menyerah. Bang Pio, tadi saya waktu bergabung itu ada benar-benar jelas semacam ya bisa dibilang tesa dan antitesa kita gitu. Tapi kalau kiamat kabur gitu, dia sebenarnya dia punya antitesa atau apa kan kurang jelas itu. Di timur itu bahasan tentang ekaristi itu sudah selesai. Nggak terlalu ada hal yang karena kan hanya berbeda dalam hal istilah dan dalam konteks budaya berpikir. Iya, gitu. Budaya berpikirnya gitu. Tapi kalau dengan Elia kayaknya itu bagus karena dia sepertinya mengcopy pengajaran Martin Luther, konsubstansiasi. Nah, itu kan. Nah, kita kan transubstansiasi. Ini tuh enak kalau dibahas. Tapi kalau kiamat orang naik kok ya. Jangan naik mana? Naikin si Elia. Salve. Biar bagus gitu. Teman Pio, jelas tadi saya Ya, dari bawah. Komandan. Ya, oke. Jadi saya mau beritahukan, itu kalian tuh berdebat dengan kelompok yang berdiri tahun 1925. Jadi percuma, jangan sampai narasi mengatakan itu adalah ortodoks. Itu sempalan dari ortodoks Yunani. Kalaupun dia benar itu dia. Benar. Dia bukan ortodoks dia. Dia bukan ortodoks. Kalaupun benar loh. Bukan ini Protestan juga. Dia ya. mau bikin ribut saja, bukan. Jadi kalau dia benar tanda petik ortodoks, tapi ortodoks yang dimaksud itu adalah kelompok teroris Gunung Athos. Astagfirullah. Itu kita harus jujur loh, karena mereka itu memberontak terhadap ortodoks Yunani tahun 1925. Lalu kemudian mereka membentuk ortodoks yang ada kata sejatinya. Itu loh, ortodoks Yunani sejati. Kalau Elia kayaknya itu Koptik, paman Gea ya. Elia Koptik kalau tidak salah ya. Saya juga kurang tahu sih, belum Kalau begitu jelas. si kiamat yang kiamat pun Kalau nggak jelas kiamat ini posisinya masih antara langit dan bumi itu nggak tahu dia itu menapak di mana. Dia nggak jelas. Dia tuduh saya nggak jelas dia. Dia tuh sengaja serang orang, padahal dirinya nggak lihat, nggak jelas. Hidupnya aja tulang belakang ke sana, nggak punya tinggal orang tua, buronan. Pelan-pelan Pak Bom, pelan-pelan Pak Bom. Nah, kalau saya ke Jakarta nanti berseproses orang itu. Orang itu kan nuduh saya curi uang travel, benda palsu, pencuri, penjual minuman keras. Kau tunggu nanti kalau saya di Jakarta, saya kasih masuk ke dalam sel kau. Pelan-pelan. Aduh. Iya. Sudah panas kan? Tadi saya naik kan, ngapain tertunggal bolpen? Iya kan? Dia serang kan duluan. Kau tunggu aja kiamat anak kecil. Kau ketemu saya, aku bikin kau berdiri masuk dalam sel kau. Tunggu aja kau. Tapi Pak Bom semalam katanya dikutuk pendeta Alex. Gimana ceritanya? Enggak, bukan saya. Bukan Tambunan. Oh, Tambunan. Iya. Oh, nggak ada semalam ya? Oh. Oke. Masa dia mau berani justru kalau dikutuk biar saya kutuk itu pendeta Alex, jangan ditarik kutuknya gitu loh. Biar ditarik. Justru dia belajar. Dia bilang saya mau belajar Tritunggal. Terus orang-orang dia baptis mau kasih bawa belajar. Dia bilang dia mau belajar banyak sama saya. Saya itu Pak Bombom kena kutuknya pendeta ini loh, pendeta Alexander. Saya kutukan jadinya, kutukan. Tahu kan? Yang ada di kepala, saya jadi kena kutukan. Iya. Jadi kepala saya penuh kutu. Ya, itu harus ditarik loh kutukannya itu, biar nanti saya perantarain lah sama pendeta Alex, karena saya juru bicaranya. Itu kan Murumar pun kan sudah ditarik gitu kutukannya. Tolong Paman Elang beritahukan supaya rambut saya ini tidak kutukan. Tolong diberitahukan.
Ternyata Iya. DGS kena kutukan, jadi kepalanya penuh kutu. Penekutu berarti harus kita tarik kutukan itu ya. Nanti kalau satu orang kan. Gak apa-apa lah. Burung marbun aja bisa ditarik kok kutukannya, kanker rahim. Apalagi Itu apa kan, ya kutuan. Bisa lah. itu kan luka tambulan kan tadi malam kan hina-hina Elang. Nah, langsung pas Elang turun, terus si Pendeta Alexander marah. Kenapa kau marah-marah Elang? Kenapa orang Katolik? Saya kutuk kau, kutuk kau jadi itu apa? Matamu busuk. Astaga, Dia serang luga. hancur lah itu. Aduh. Tapi luga balas. Luga turun. Saya bilang Luga marah langsung kali dia tuh. Kalau saya bilang nabi palsu, marah kali dia. Setanan dia. Hei, nabi palsu saya bilang. Awalnya mereka ini ribut masalah ekaristi ya, atau perjamuan kudus teman-teman. Jadi ekaristi itu roti dan anggur yang melambangkan tubuh Yesus yang mereka minum dalam perjamuan kudus. Yang cukup menarik, banyak orang memaknai ekaristi itu adalah ini kita bergabung dengan Yesus. Ya. Kita diubahkan kan gitu. Nah, dan ini antar denominasi, antar gereja itu punya pandangan yang berbeda mengenai ekaristi itu. Apakah Yesus benar-benar hadir? Apakah Tuhan itu atau esensi Tuhan itu masuk ke dalam ekaristi itu dan menyatu kepada manusia? Ini diperdebatkan. Ya, diperdebatkan. Dan mereka beda pandangan sehingga ya berantem lagi teman-teman ya. Ujung-ujungnya ributnya itu ya karena esensi Yesus itu sendiri. Apakah Yesus itu manusia, ya, ataukah Yesus itu ilahi 100% gitu kan? Apakah Trinitas atau 3 Tuhan, ya, ataukah 3 Tuhan dalam hipostasis gitu kan? Ya, hipostasis itu keberadaannya, ya, keberadaannya yang paling inti dasar gitu kan? Jadi mereka tuh masih kebingungan selalu tentang bagaimana membagi-bagi Tuhan ini. Siapa itu Yesus, esensi Yesus, derajat Yesus dibandingkan dengan Allah Bapa. Mereka masih kebingungan. Mereka masih kebingungan dan kalau kita bahas hal tersebut ya akan berantem terus. Akan berantem terus. Karena sekali lagi teman-teman ya. Ini nasihat saya ya. Kadang-kadang orang itu terlalu fokus dengan apa yang terjadi di masa lalu tanpa mengerti tujuan dari ya ajaran tersebut. Apa sih tujuan ajaran Yesus gitu kan? Tapi yang mereka perdebatkan adalah siapa Yesusnya. Padahal umat muslim nggak pernah kita mau ribut siapa nabi tersebut, siapa nenek moyangnya, kakeknya ya. Kita nggak akan terlalu fokus mendalami hal tersebut kalau memang tidak ada teks dan dasarnya. Kita tidak akan berasumsi, oh nabi itu sebenarnya begini-begini. Enggak, ngapain gitu. Karena itu nggak akan ditanya nanti di akhirat teman-teman. Nggak akan ditanya. Jadi kadang-kadang orang itu fokus untuk hal-hal yang remeh-temeh. Hal-hal yang sebenarnya tidak akan dipakai. Padahal manusia ini simple teman-teman. Waktu kita terbatas. Waktu kita itu terbatas di dunia, maka fokuslah dengan yang esensial. Karena yang akan dihakimi itu adalah perbuatan kita. Bukan pengetahuan kita ya. Oh kamu paling pintar, kamu masuk surga. Oh kamu profesor, kamu doktor di 3 bidang, masuk surga. Enggak teman-teman. Yang akan dihakimi adalah apa yang sudah kamu lakukan. Apa yang sudah kamu lakukan dengan apa yang Allah amanahkan. Allah titipkan kepadamu. Ya. Apa yang kamu lakukan secara pribadi dengan Allah titipkan tubuh ini, otak ini. Allah titipkan pekerjaan, rumah, ya, harta benda, mobilmu, apa yang sudah kamu lakukan dengan hal-hal tersebut. Itu yang akan diadili. Jadi mending fokusnya ke situ. Jangan seperti Polikarpus teman-teman. Yang setiap hari menghabiskan waktu hanya untuk, aduh siapa ini Tuhan? Yang mana Tuhan gitu kan? Padahal jelas teman-teman. Allah sudah sampaikan. Manusia mau cari Tuhan, ya, sampai rambutnya botak sekalipun, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu teman-teman. Harus Tuhan sendiri yang mau jumpai kamu. Harus Tuhan sendiri yang menyampaikan siapa dirinya. Jangankan
antara manusia dan Tuhan, antara manusia dan raja, rakyat jelata dan raja. Bisa nggak rakyat itu suka-suka jumpai raja? No. Tapi bisa nggak raja jumpai manusia? Bisa. Jadi raja yang harus jumpai manusia baru bisa. Bukan maksudnya raja turun ke jalan saja ya. Tapi bisa juga raja manggil kan. Ya, raja mau turun bisa untuk jumpai rakyatnya, atau rakyatnya yang dipanggil. Panggil si fulan datang menghadap. Baru bisa. Atau sampaikan kepada rakyat itu perintah raja melalui perantaranya. Apakah perintah lewat perantara itu bukan perintah Tuhan? Tentu saja perintah Tuhan. Perintah raja. Kan begitu. Kita rakyat jelata, teman-teman. Kita tahu aturan negara, aturan kerajaan itu dari mana? Dari pejabat-pejabat kerajaan kan, bukan raja yang ngomong sama kita langsung kan. Peraturan kita gini-gini. Kan enggak. Betul nggak? Ada perantara-perantaranya. Tuhan berbicara dengan manusia seperti itu. Jadi jangan dibalik-balik, teman-teman. Jangan memaksakan, oh, kamu harus jumpai saya Tuhan. No. Dan sekali lagi, fokus kita jangan di situ. Sayang sekali hidup kita, waktu hidup kita tuh hanya dipakai untuk mutar-mutar, oh Tuhan itu siapa? Oh Tuhan tuh begini, hipostasis union dan sebagainya. Aduh, sia-sia. Harusnya fokusnya adalah menjadi pribadi lebih baik, menjadi berkat bagi dunia. Contoh RK ini, ya, dengan kasus-kasus yang sedang menimpa dia. Kenapa nggak fokus bereskan masalah keluargamu? Nggak fokus membenahi hidupmu? Begitu juga dengan Elia Miron. Mending fokus obati penyakitmu. Ya. Ki Ahmad, fokus bereskan hidupmu yang nggak jelas itu. Yang sekarang hidup harus dari satu pelarian ke pelarian yang lain. Data-datamu masih di kopernya, ya, yang ada di rumah coki. Mending beres-bereskan yang seperti itu. Fokus. Fokus kepada hidup. Jangan kerjanya ngadu domba. Tapi ya mau gimana ya teman-teman ya. Pendapatan mereka dari situ. Mereka dibayar untuk seperti itu. Kita susahnya ya lawan orang yang dibayar seperti ini teman-teman. Mau kita ngomong gimana pun, mereka nggak akan dengar. Karena yang mereka dengar adalah yang membayar mereka. Yang membayar mereka. Jadi serba salah dan susah kita lawan seperti ini. Tapi ya sudah, kita beritakan saja ya ala kadarnya. Dan sekali lagi teman-teman ya, mungkin kalian akan melihat channel kita yang jauh lebih berbeda ke depannya ya, karena sekali lagi setelah saya renungkan bagus-bagus ya, ini nekat yang nyata. Kalau saya terlalu maju ke depan, terlalu maju ini bahaya teman-teman. Dan sekali lagi ya, saya baru menyadari setelah maju terlalu depan ternyata kita tidak disupport. Kita sangat tidak disupport, jadi ini sangat beresiko. Jadi mending kita ya mundur dulu, atau enggak tunggu teman-teman yang lain nyusul. Oke, mungkin sekian dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak, yang selama ini sudah setia menonton channel saya. Dan sekali lagi ya, jangan lupa dibeli mau di madu, terutama varian Hutan Aceh, buyback garansi kalau nggak enak. Ya kalian boleh komplain, boleh pukulin saya kalau perlu ya, kalau ternyata madu ini nggak enak. Karena dari 100 semuanya bilang enak teman-teman. Nggak ada satu orang pun yang bilang nggak enak soalnya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.